Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi kali ini kita di channel YouTube Marturia Bukit Kasigirian Permai. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk tanggal 4 sampai 10 Agustus 2024 dengan bacaan dalam kitab Yeremia 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Yang bertemakan Tuhan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Dalam keterbatasan kami sebagai manusia, tentu kami merindukan hikmat itu ada bagi kami jemaat Tuhan. Semua yang dapat menjangkau channel YouTube ini Tuhan, dengan harapan bahwa ini menjadi bagian daripada Injil Firman Allah yang bekerja untuk menjangkau orang-orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Maka di dalamnya ketika kami akan merenungkan firman di kitab Yeremia, kami percayakan apa yang menjadi perenungan ini untuk menjadi kajian hidup kami semua, supaya Tuhan kami tidak hanya tinggal tetap, tetapi kami akan menjadi bagian daripada pelaku firman Tuhan yang setia dan taat untuk melakukannya. Maka daripada itu Tuhan Allah, biar kiranya berkenanlah Engkau untuk menjangkau kami semua dalam persekutuan ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Serta kami alaskan doa ini untuk menjadi bagian dari pedoman hikmat untuk semua manusia. Dan kami hendak membacakan, merenungkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membacakan bagian firman ini, kitab Yeremia pasalnya yang ke-33 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Dan saya akan membacakan firman Tuhan dalam edisi terjemahan baru 2. Dengan judul, Janji Pemulihan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia, ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhanlah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan istana-istana para raja Yehuda yang dirobohkan untuk menahan tembok-tembok pengepungan dan mengenai pedang. Mereka akan bertempur melawan orang Kasdim dan membuat kota ini penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang kutewaskan karena murkaku dan amarahku yang berkobar. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesembuhan dan pemulihan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka damai sejahtera dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel serta membangun mereka seperti dahulu. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Kota ini akan menjadi nama yang menggembirakan, terpuji dan terhormat bagiku di hadapan segala bangsa di bumi yang mendengar segala kebaikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebaikan dan damai sejahtera yang kubuat baginya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi, itu tanpa manusia atau penduduk ataupun hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita,
suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya," sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan. "Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu," demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia atau hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota Syafela, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi di bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan, yaitu ketika ada suara dari Nabi Yeremia. Siapakah Yeremia ini, saudara-saudara? Kita harus mengenal Nabi Yeremia. Arti namanya adalah Tuhan yang mulia, dan arti namanya juga adalah Tuhan yang ditinggikan. Nah, saudara-saudara, dari Nabi Yeremia lah nama Tuhan itu ditinggikan. Sehingga saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Nabi Yeremia dia menikmati masa kehidupannya. Dia lahir pada tahun 645 sebelum Masehi. Dan pada waktu itu ketika dia diangkat, dipilih Allah menjadi nabi, itu ada pada tahun 627 sebelum Masehi. Nah, saudara-saudaraku, masih sangat muda. 18 tahun Nabi Yeremia ini diangkat menjadi nabi oleh Allah, dan itu adalah hal yang luar biasa. Mungkin dalam usia kategori kita, usia 18 tahun itu adalah usia pemuda-pemula, yang artinya ada kata-kata yang sering kali kita dengarkan, bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Sehingga saudara-saudaraku, bagi tradisi orang-orang Israel, sangat sukar orang ketika di usia muda yang tidak berpengalaman akan memimpin bangsa Israel. Dan timbullah tradisi ketidakdengaran orang-orang Israel. Karena pada waktu itu Nabi itu masih sangat muda. Dia masih belum pantas untuk menceritakan, untuk membawa bangsa Israel ataupun menasehati bangsa Israel di dalam ketetapan Allah. Tapi saudara-saudara, Allah tetap merencanakan itu bagi Yeremia sekalipun dia masih muda. Nah, ini adalah hal yang luar biasa, saudara-saudara. Tetapi menjadi keberatan di dalam hati Yeremia. Kenapa? Karena dia berkeluh kesah paling banyak. Sehingga dalam pemahaman ataupun juga para penafsir mengatakan Nabi Yeremia adalah nabi yang menangis. Karena ketidakmampuannya dalam pikirannya, tetapi juga tuntutan daripada tradisi itu terbawa dalam kehidupan Nabi Yeremia, yang terkadang pun juga bagi saya dan saudara-saudara itu teralami. Ketika ada orang yang masih sangat muda menasehati, nah saudara-saudara itu terkadang menjadi acuan kita untuk tidak mendengarkan apa daya masih muda. Tapi saudara-saudara, bagi Yeremia ketika dia melewati proses sebagai nabi, dia ada dalam masa pemerintahan berapa banyak raja. Yaitu ada di sana Raja Yosia, Raja Yoahas, ada Raja Yoyakim, ada Raja Yoyakin. Dan pada waktu itu Saman, ketika Nabi Yeremia ini menyampaikan berita tentang pemulihan Israel, itu ada pada zaman Raja Sedekia. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, memang hal yang luar biasa. Karena pada waktu itu Yeremia dikurung di dalam pelataran, sehingga pada waktu itu pun juga bagaimana hatinya untuk membawa bangsa Israel ini, sedangkan bangsa Israel ada dalam tawanan. Tawanan itu yang dikuasai oleh orang-orang Kasdim.
Di sana orang-orang Kasdim itu adalah bagian daripada kekuatan Babilonia. Sehingga orang-orang ini sangat garam. Dorang dalam masa kepemimpinan ini sangat jahat. Tapi juga dalam masa kepemimpinan orang-orang Kasdim yang menguasai Babilonia, kalau dalam kategori dorang penjahat. Sehingga saudara-saudara memang tawanan bagi bangsa Israel itu sangat menyedihkan hati Yeremia. Tapi satu hal yang sangat luar biasa, ketika manusia dan bangsa Israel itu dalam strata kehidupan dari segi usia, Nabi Yeremia tetap menyuarakan suara kebenaran daripada Allah. Nah saudara-saudaraku, sehingga saya mengatakan tadi sekalipun diremehkan, tapi Nabi Yeremia tetap menceritakan dan mengatakan nubuat tentang kasih Allah. Dan itu pun juga yang menjadi perenungan kita saat ini. Nah saudara-saudara, firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-33. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Ini bicara tentang tema gemim, kesehatan dan kesembuhan. Pernahkah saudara-saudara merasakan sakit? Sakit gigi, sakit kepala, apalagi banyak hal yang orang temui. Ada orang-orang sakit asam urat. Itu adalah hal yang terkadang membuat orang dikecewakan. Simpang-simpang sakit hati itu pun juga bagian dari sakit. Jika di antara kita mengalami itu saudara-saudara, maka kita pun juga disarankan untuk terus percaya kepada Tuhan. Nah tema ini menghentar kita saudara-saudara. Kalau sakit, orang tetap mesti percaya kepada Tuhan. Sehingga bahasa daripada Tuhan Allah yang menunjukkan kekuatannya dan memberikan penguatan kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini nama yang mereka bawa sampai sekarang itu melekat. Apalagi bagi kita yang merenungkan, orang sering kali menceritakan tentang bagaimana hidup orang Israel. Perenungan itu dan nama itu disandang sampai sekarang. Dan menjadi kekuatan. Sehingga saudara-saudara terkadang kalau orang semulai kenal orang penama, ya, orang ada sikap acu tak acu, bodoh amat. Tapi saudara-saudara bagi bangsa Israel, ketika Tuhan menghukum bangsa Israel, tetapi pada waktu itu dia membalut begitu banyak luka dan dia membalut setiap kesakitan supaya memperoleh kesembuhan. Saudara-saudaraku, biasanya orang kalau sakit, hal paling pertama yang orang butuhkan adalah doa. Tapi berbeda dengan pemahaman yang lain. Mungkin ada hal-hal lain yang diperlukan ketika sakit. Orang mesti cari ini dan itu. Tiba obat di sana, di situ. Ya. Tetapi terkadang saudara-saudara, kekuatan kita hanya doa. Dan doa itu boleh orang sampaikan sendiri kepada Allah. Pemulihan dan kesembuhan bagi bangsa Israel itu menjadi relate bagi orang semua, apalagi yang mendengarkan bagian daripada khotbah ini. Saudara-saudara, siapakah di antara kita yang suka mengalami sakit? Siapakah di antara kita yang suka kalau orang tubuh ini ada sesuatu yang mengganjal? Saudara-saudara pasti orang ini mau untuk merasakan sakit itu. Tapi percaya, masa kepada bangsa Israel Tuhan pulihkan apalagi kepada kita. Ingat saudara-saudara, tubuh kita ini adalah bait Allah. Maka ketika bait Allah ini diciptakan Tuhan, tentu orang cari pasapa orang pencipta untuk menerima kesembuhan itu. Pemulihan dari bangsa Israel pun juga berdampak. Berdampak bagi seluruh orang Kristen yang tetap percaya kepada Tuhan. Makanya ada bagian daripada firman Tuhan ini yang ketika Allah menunjukkan dirinya sebagai Jehovah Rafa. Itu adalah hal yang luar biasa karena disitulah kesembuhan dan pemulihan bagi bangsa Israel. Dan Tuhan pun juga menampakkan kehidupannya supaya kesembuhan dan pemulihan itu berdampak bagi bangsa Israel. Sekalipun mereka dihukum, sekalipun dihajar, sekalipun harus dibuang ke Babel. Tapi ingat saudara-saudara, itu adalah masa penghukuman siklus bangsa Israel. Kita harus tetap terus ingat bahwa 5 siklus ini berdampak. Yang pertama adalah ketika bangsa Israel menikmati anugerah Tuhan. Itu adalah siklus pertama. Yang kedua adalah ketika bangsa Israel lupa kepada Tuhan.
Ketika mereka hidup dengan berkat, mereka lupa siapa yang memberi berkat. Bahkan yang ketiga, saudara-saudara, ketika mereka lupa, Tuhan Allah menghukum mereka, bangsa Israel. Dan siklus yang keempat, ketika mereka dihukum, dan keempat itu adalah mereka bertobat. Dan siklus yang kelima adalah kembali kepada Allah. Hanya dengan perputaran 5 poin ini, saudara-saudara, bangsa Israel tetap sama dalam siklus dari 1 sampai 5 yang saya sebutkan tadi. Sehingga saudara-saudara, masa daripada penghukuman ini bertujuan untuk membebaskan dan meluputkan bangsa Israel. Jika itu terjadi di antara kita yang menerapkan kelima siklus ini, saudara-saudara, berarti bersyukurlah bahwa masih ada kesempatan yang Tuhan berikan supaya orang kembali dalam pemulihan hidup kita kepada Tuhan. Karena biasanya kalau orang sakit, semua hal orang lupakan. BP inti yang penting orang mesti baik, orang mesti sembuh. Mau pergi di mana, orang mau antar di mana, mau bawa di mana, DP inti mesti sembuh. Kita melupakan Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, ini refleksi hidup bagi kita semua. Dan firman Tuhan ini sesungguhnya mengalamatkan bagian daripada firman yang keras kepada manusia. Karena sekali-kali tetap ingatlah kepada Allah. Dia adalah pencipta. Sekalipun dia adalah Tuhan Allah yang menghukum, tetapi dia adalah Tuhan Allah yang berbelas kasih. Tidak selamanya dia menghukum, dan tidak selamanya kita pun juga kehilangan arah dan tujuan hidup. Orang Israel sama, sekalipun kalau dalam bahasa Torang, dia bilang kabal, kepala batu. Dan itu memang menjadi ciri khas orang Israel. Saudara-saudara, Allah masih berbelas kasih dengan bangsa itu. Apalagi kita, saudara-saudara, orang rajin ibadah, orang rajin untuk berdedikasi dalam pelayanan, membawa Tuhan bagi keluarga kita. Tetapi terkadang ketika dalam proses pemulihan, pertobatan, hidup kita, ya terkadang orang melupakan bahwa itu Tuhan itu punya kuasa di atas segala-galanya. Nah, saudara-saudara, jika hari ini saudara yang mendengarkan channel YouTube ini mengalami sakit, percayalah dan jangan kehilangan pengharapan. Jika saudara-saudara memiliki keluarga yang sakitnya sudah terus-menerus tidak bisa diobati, percaya Tuhan mampu membawa bangsa Israel untuk menerima pemulihan, apalagi saudara. Nah, dan ini menjadi janji iman untuk kita semua. Ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu jika kita percaya kepada Tuhan, itu adalah bagian dari teguran Tuhan. Supaya sama seperti layangan, kalau tidak ada angin yang kuat, dia tidak akan naik tinggi. Sehingga itu menjadi bagian dari perenungan firman Tuhan jika tidak ada proses kesembuhan. Tidak ada proses pertobatan. Tidak ada proses pemulihan. Kapan kita akan menerima hal yang luar biasa dari Allah? Jika kita hanya mau hidup start di tempat dan tidak mau maju, malahan orang berpikir untuk mundur. Berarti iman kita itu tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, kajian daripada firman Tuhan ini, relevansinya bagi kehidupan kita, yaitu tetaplah tahu bahwa Allah itu adalah segala-galanya. 2 kali saya sebutkan Allah itu segala-galanya. Karena memang benar, ketika dia memberikan kita kehidupan, berarti dia yang mengontrol kehidupan kita. Dalam masa pemulihan, saudara-saudara jangan keras hati seperti bangsa Israel. Jangan merasa diri bahwa kita lebih benar daripada orang lain. Keegoisan itu di atas rata-rata, itu adalah hal yang membawa kehidupan pelayanan, kehidupan keluarga, kehidupan jemaat, kehidupan orang-orang di sekitar kita itu cepat jatuh. Karena setiap kehidupan kita. Maka daripada itu saudara-saudara, Israel disembuhkan dan dipulihkan, tetapi Tuhan membuat mereka untuk menjadi bangsa yang kuat sampai hari ini. Maka daripada itu, tetaplah menjadi bangsa Israel yang terus membawa kehidupan. Supaya itu telinga pakai untuk mendengarkan. Supaya itu tangan bekerja buat Tuhan. Kaki untuk melayani. Karena apalah daya, fisik kita sempurna, tetapi kita cacat dalam melayani Tuhan. Apa daya saudara-saudara?
Jika kehidupan kita dari atas kepala sampai ujung kaki, orang bermegah dalam kehidupan diri. Tetapi terkadang kita tidak berpikir bahwa sesungguhnya kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Nanti sakit, nah saudara-saudara, itu baru jadi orang bicara kembali kepada Tuhan. Menutup firman Tuhan ini, saudara-saudara, saya membagi ilustrasi sedikit tentang seorang anak muda. Mungkin sudah ada saudara-saudaraku yang mendengarkan bagian daripada ilustrasi ini. Anak muda yang dalam kehidupannya dia hidup dalam pelayanan. Ketika pun juga dia keluar kuliah, dia masih hidup dalam pelayanan. Dan menikah, saudara-saudara, itu mulai terkikis karena kesibukan pekerjaan. Ketika dia diberkati dengan anak-anak, nah saudara-saudara, dia makin sibuk dengan pekerjaan. Seperti berlari supaya memenuhi kebutuhan keluarga. Karena prinsipnya adalah dia tidak mau menjadi seorang papa, seorang suami yang jadi batu sandungan untuk keluarga. Tetapi dia melupakan pelayanan karena terus memberi yang terbaik untuk keluarga. Satu ketika saudara-saudara anaknya tumbuh dewasa. Ketika dalam masa kedewasaan itu, seorang anak muda ini mulai kelihatan bahwa tubuhnya yang kuat, yang gagah, yang bisa bekerja. Dalam kurun waktu 24 jam dia harus hidup dalam mencari pekerjaan untuk terus ada dalam kebutuhan ekonomi. Nah saudara-saudara, waktu itu telah berlalu. Kini tubuhnya pun juga menjadi bagian daripada tubuh yang kalau dalam bahasa kita tubuh yang fana. Karena pada waktu itu ketika dia terbaring di rumah sakit, seorang pendeta yang terus melihat perkembangan dari masa muda. Ketika dia menikah, ketika pun juga dia dalam usia lanjut. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Seorang pendeta ini membawa setangkai bunga yang layu. Ketika bercerita, menguatkan satu dengan yang lain. Dan pendeta mendoakan izin pamit untuk pulang. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Sebelum membuka pintu keluar dari rumah sakit, pendeta bersama dengan rombongan, saudara-saudara, seorang anak muda ini, yang dulunya yang dilihat pendeta adalah anak muda, tetapi dalam masa kehidupannya dia telah menikmati masa lansia. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dia bertanya kepada pendeta, kenapa pendeta membawa setangkai bunga yang layu dan ditaruh di vas yang cantik dan ditaruh di sebelah kanan tempat saya dibaringkan? Dan pendeta pun mengatakan, itu adalah tubuhmu. Karena ketika engkau masih hidup, engkau pun juga tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekarang tubuhmu sudah ada di rumah sakit, setengah dari tubuhmu itu terkena stroke, dan engkau mengatakan bahwa engkau akan memberi kehidupan dan tubuh ini kepada Tuhan. Itu seperti setangkai bunga yang lain, yang kurang tinggal buang, dan tinggal tunggu kapan waktunya Tuhan. Tetapi engkau masih berpikir bahwa engkau akan memberikan tubuhmu itu kepada Tuhan. Kemana? Waktu engkau sehat, waktu engkau kuat, engkau melupakan Tuhan dan pelayan. Engkau dipupuk dari orang Kristen di masa muda dan engkau berhasil. Setelah menerima keberhasilan itu engkau melupakan Tuhan. Sehingga setangkai bunga yang layu ini pun juga menjadi identitas diri entah kepada saudara-saudara dan saya. Biar kiranya kita jangan seperti itu. Setangkai bunga yang layu, waktu orang sehat-sehat, orang ada kemana. Setelah orang sakit, baru orang mau melayani Tuhan. Nah saudara-saudara, itu adalah ilustrasi cerita yang membawa kehidupan yang bermakna bagi orang semua. Terkadang, kalau orang masih kuat-kuat, orang bodoh amat dengan itu pelayanan. Tetapi ketika orang petubuh ini sudah tidak kuat, saudara-saudara, orang mulai memberikan orang petubuh ini kepada Tuhan. Ingat saudara-saudara, hidup ini adalah kesempatan. Jika kita sakit, tetap percaya bahwa Tuhan memberikan pemulihan. Jika kita dalam badai dan gelombang,
maka orang percaya Tuhan itu nahkoda hidup. Percayalah kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Injil ini. Supaya orang pehidup, orang peiman berkembang, orang peiman pun juga terus diarahkan kepada Tuhan Allah. Maka dalam pemulihan ini saudara-saudara, biar kiranya saya dan saudara dipulihkan, kita semua sehat dalam psikis, dalam mental kita, dalam sosioemosional, dalam kehidupan spiritualitas. Supaya ketika orang sehat jasmani dan rohani, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Percayakanlah Tuhan Allah kehidupan kami untuk terus diperbaharui. Percayakanlah kami untuk terus percaya apa yang Tuhan amanatkan. Bahkan percayalah jika ada yang sakit kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bawa kami supaya melihat nasihat hidup daripada Yeremia. Sekalipun dia menangis, tetapi dia mempercayakan pemulihan, pertobatan, kesehatan bangsa Israel tetap kepada Allah yang hidup. Maka biar kiranya Tuhan Allah, kami adalah jaminan kehidupan. Kami adalah jaminan supaya kami terus ada dalam kehidupan-Mu. Maka daripada itu, bantulah kami. Jangan buat kami malu Tuhan karena sakit yang kami alami. Jangan buat kami supaya kami terus ada dalam kehidupan di tengah terhimpitnya pikiran kami untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi bawalah supaya kami terus memberi bagian daripada hidup kami menempuh jalan keluar bersama dengan Kristus. Maka Bapa kami di sorga, kami tahu bahwa tubuh kami ini adalah milik-Mu. Maka kami percaya tubuh kami ini mampu Engkau pulihkan, mampu Engkau sembuhkan, mampu menerima kesehatan. Demikianlah doa ini Tuhan, Engkau berkarya bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah bagian daripada channel YouTube ini saudara-saudara. Kiranya terus jadi berkat buat semua yang mendengarkan. Dan Tuhan Yesus tetap terus dimuliakan. Amin.